Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat setajahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang yang cukup cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas kita, melaksanakan kegiatan kedinasan. Sobat Desa yang saya hormati, tentunya pada kesempatan siang hari ini kami kedatangan tamu yang istimewa dari kantor perpustakaan Kabupaten Batang, Pak Prapto. Selamat siang, Pak Prapto. Dan alhamdulillah kali ini kami seperti tahun-tahun yang lalu mengkomunikasikan kepada dinas terkait, khususnya terkait dengan masalah perpustakaan desa ini, Pak. Kami memang melihat perpustakaan desa ini mau tidak mau menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Tetapi kadang pemerintah desa kita ini, karena anggaplah sekarang ini sudah agak sedikit maju, sehingga kadang perpustakaan desa itu sudah sempat nggak kopen gitu, Pak. Tentunya sebenarnya perpustakaan desa yang seperti apa, terus manfaatnya yang seperti apa, termasuk mungkin kelembagaannya harus seperti apa. Tentunya ini menjadi sebuah evaluasi yang harus kami tangkap, Pak. Sehingga pada kesempatan kali ini kami juga butuh saran masukan materi terkait dengan masalah konsep membangun perpustakaan yang baik terkait dengan masalah sosialisasi perpustakaan desa. Sehingga sobat desa ini bisa melihat begitu pentingnya perpustakaan desa, apalagi kita punya konsep desa pintar, Bapak. Sehingga bagaimana langkah-langkah desa yang bisa mewujudkan desa pintar melalui perpustakaan desa ini tentunya akan kita kaji bersama oleh Pak Prapto selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Batang. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, amin. Yang kami hormati Kepala Disperpades atau yang mewakili, kemudian Bapak Ibu Kepala Desa se-Kabupaten Batang atau yang mewakili, dan saya yakin sekarang juga mengikuti teman-teman dari pegiat-pegiat perpustakaan atau literasi di desa, bahkan sudah ada beberapa yang pustakawan di desa. Pertama kita ucapkan puji syukur, alhamdulillah, saya senang sekali ada kegiatan seperti ini yang kolaborasi antara dinas terkait dalam rangka membangun SDM masyarakat Batang. Kita sama-sama ketahui bahwa saya selaku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang mengurusi urusan, membantu Bupati urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Kalau bicara perpustakaan itu juga termasuk perpustakaan desa. Jadi kita perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, ada perpustakaan khusus. Nah, sekarang kita berbincang-bincang mengenai perpustakaan desa. Ada pertanyaan sih, kenapa harus ada perpustakaan di desa itu? Nah, itu. Jadi ada 3 hal pokok yang perlu kita sama-sama ketahui. Yang pertama, hak masyarakat untuk memperoleh sarana-prasarana membaca melalui perpustakaan. Berarti keberadaan perpustakaan di desa itu merupakan kewajiban pemerintah sampai ke pemerintahan desa untuk melayani masyarakat. Ini hak mereka untuk memperoleh, supaya mereka pintar, supaya mereka SDM baik, supaya berdaya saing. Yang kedua, karena peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita berbicara undang-undangan, undang-undang Kementerian Permendes dan Desa Tertinggal maupun Kementerian Dalam Negeri maupun peraturan Presiden, bahkan undang-undang yang diturunkan ke peraturan Kepala Perpusnas, semuanya ada mengatur bagaimana harus ada di perpustakaan desa. Alasan ketiga adalah arah kebijakan pemerintah Kabupaten Batang kita. Jadi kalau kita membaca rencana pembangunan daerah 2326 dan sekarang sedang disusun jangka menengah maupun jangka panjang,
kalau ingin kita punya SDM yang baik, kemudian kualitas yang baik, IPM kita naik, kemudian punya daya saing, satu-satunya adalah harus banyak informasi masyarakat. Betul. Itu. Informasi diperoleh dari membaca salah satunya. Nah, membaca ini harus dimudahkan bagaimana membaca secara digital maupun secara konvensional. Berarti apa? Masyarakat harus disediakan tempat, yaitu yang kita namakan perpustakaan atau taman baca masyarakat atau sebutan lain lah di desa yang disepakati. Dari bahasanya undang-undang memang TBM atau perpustakaan desa. Nah itu harus ada, sehingga masyarakat tidak kalah daya saingnya dengan masyarakat lain di luar Batang. Jangan sampai orang Batang datang ke sini malah punya kualitasnya bagus, dia serikat punya informasi yang lengkap. Nah, dan nanti perpustakaan ini kalau dulu hanya sebagai bisa menjadi jendela dunia, meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan keterampilan. Tapi untuk apa pertanyaannya? Adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan ilmu pengetahuan, dengan keterampilan yang diperoleh dari membaca itu, akhirnya berinisiasi, berkreativitas, bagaimana cara meningkatkan pendapatan sehingga sejahtera. Itu. Nah, sekarang kalau sudah tahu harus ada perpustakaan, bagaimana cara membentuk perpustakaan desa? Sebenarnya di Batang itu dulu 5 tahun yang lalu banyak perpustakaan desa aktif. Jadi lebih dari 60% dari desa kita. Tapi era sekarang ini banyaknya HP dan lain sebagainya. Kemarin data kami hanya 93 desa yang aktif. Itu pun dari 93 yang aktif itu hanya sekitar 48 yang betul-betul ada pengelolanya ngurusi itu. Dan dari 48 itu kemarin kita usulkan ke tingkat provinsi, ke tingkat pusat untuk dapat bantuan. Ternyata dari 48 yang kita usulkan ada 41 desa dapat bantuan dari pusat, usulan kita. Yang saat ini mungkin saya perlu minta laporan dari Bapak Ibu Kepala Desa, apakah sudah diantar atau belum. Kalau diantar, dikomunikasikan dengan kita. Ada 8. 1000 buku, eksemplar atau judul, dan 1 rak. Itu 41 desa. Nah, kemudian kita bicara bagaimana dibentuk dan dikelola. Yang pertama itu simpel saja. Harus ada tempat sebagai perpustakaan. Tempat ya. Jadi perpustakaan itu jangan seperti bayangan ada gedung perpustakaan, itu idealnya seperti itu. Silakan dibuat aja satu ruangan yang itu nanti dijadikan perpustakaan. Nah, ruangan. Bahkan ruangan itu bisa juga didesain karena keterbatas, bisa juga ruangan perpustakaan itu sekaligus untuk layanan ruang anak. Jadi desa yang layak anak ada tempat bermain. Dan ada juga bisa yang untuk desa cantik statistik. Bisa juga yang desa pintar. Jadi ruangan itu bisa digunakan untuk berbagi, disetting berbagai. Saya kasihan dengan kepala desa, semua OPD itu mengarah ke desa. Kalau itu dibuat sendiri-sendiri, ya itu sangat mahal biaya. Kalau standar nasional memang harus ada ruangan. Tapi tempat di sini tidak harus gedung dulu dari awal, sebenarnya ada ruangan yang diisi perpustakaan, kemudian ada petugasnya yang kita sebut struktur organisasi pengelola perpustakaannya. Nah, kita sudah membuat surat edaran, bahkan surat edaran kita itu menindaklanjuti surat edaran bersama antara Kementerian Desa Tertinggal, Permendes dan Desa Tertinggal dengan Kepala Perpusnas yang tahun 2004 ini juga sudah kepadanya juga salah satunya kepada semua desa seluruh Indonesia. Nah, kita juga sudah buat edaran. Yang jelas selain ada tempat, ada pengelolanya. Pengelola ini kalau bisa salah satunya dikaitkan. Jadi kan ada pelindungnya kepala desa, kemudian ada kepala perpustakaan, kemudian ada unit 1, 2, 3. Nah, salah satu unit ini kalau bisa ya yang ngurusi
PKK. Betul. Nah, pengurus PKK nanti PKK. ketua tim penggerak PKK atau salah satu unit bidang yang membidangi Pojanya itu ya. literasi atau pojanya menjadi pengurus salah satu unit dari itu, nanti jalan. Biasanya sekarang ibu-ibu tuh sering banyak membaca walaupun dengan digital. Betul. Minimal mengikuti novel dan sebagainya digital. Yang jelas untuk mencerdaskan itu seperti itu. Setelah ada tempat, ada pelayanan, ada sarana prasarananya berupa buku perpustakaan dan rak itu harus ada. Kalau secara konvensional. Bahkan kalau mampu disediakan seperangkat komputer, kita nanti bantu ada perpustakaan digital. Jadi kita juga ada e-batang dan i-batang, yang di situ ada buku-buku yang secara digital, jadi tidak fisik secara konvensional. Nanti bisa teman-teman kalau tidak lengkap fisiknya di perpustakaan desa itu, kita bisa masyarakat diajak membaca untuk secara digital. Betul. Nanti kalau di perpus itu hanya semacam digiring ke situs apa dan pakai bagaimana caranya. Betul. Selanjutnya semuanya sudah punya HP. Saya kira nanti tinggal dia akses pulang, di situ ya. Tapi di perpustakaan desa itu ada konvensional dan ada digital. Jadi untuk ini kalau itu sudah terjadi, saya kira jalan. Tapi yang penting pengurus ini. Kemudian selanjutnya yang paling penting adalah penganggarannya. Jadi sudah ada SE bersama tadi, dan sudah ada peraturan Permendagri, ada Permendes, ada Perpusnas, ada Perda, ada surat edaran Sekda, wis kurang apa. Jadi sangat kuat bahwa setiap tahun dalam rangka pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas masyarakat desa, harus ada APBDes itu menganggarkan untuk perpustakaan desa. Nah, monggo. Nah, itu dirembuk dengan melalui musyawarah desa. Jadi dianggarkan, kemudian dibentuk. Membentuk pun harus melalui musyawarah desa. Betul. Nah, siapa tahu malah dalam musyawarah desa itu ada tokoh masyarakat, tempat saya bangunan kosong, silahkan dipakai untuk perpustakaan. Siapa tahu seperti itu. Kalau tidak ya cari aja lah ruangan di perpustakaan. Jadi singkatnya itu yang kita berikan, intinya bahwa sebenarnya ada pegiat-pegiat literasi di desa itu banyak. Saya sudah keliling, banyak bagus, bahkan dulu pernah jadi juara juga prestasi mengelola perpustakaan. Dan tidak sedikit juga teman-teman Batang menulis buku. Ada di Sojomorto, ada banyak, ada di Candi Areng, ada di Banyu Putih, ada bahkan buku-buku yang sudah beredar itu karangan orang Batak. Luar biasa. Karangan rakyat-rakyat penduduk di Batang. Nah ini kan harus kita berdayakan sama-sama. Apalagi kalau kita berbicara Batang yang sangat potensial, termasuk nanti desa-desa itu kalau ada bukti sejarah, naskah kuno, itu juga urusan perpustakaan. Naskah kuno itu kita turunkan ke anak cucu kita nanti. Supaya itu terawat, ya harus ada perpustakaan. Disimpan di perpustakaan. Nanti selain di konvensional juga disimpan secara digital. Sebagai penutup saya, ini masih lama ya? Masih lama. Saya ingin menyampaikan ada pergeseran. Ada pergeseran. Nanti kalau sudah dibentuk semuanya perpustakaan desa, kami siap membantu pendampingan bagaimana mengelolanya. Nah itu pendampingan pengelolaannya. Tapi yang paling penting di desa adalah ada tempat, ada pengelola, kemudian ada buku dan rak, ada media untuk digitalnya, kemudian ada anggarannya. Anggaran ini di situ dibolehkan kalau kita baca bersama. Selain untuk surplus fisik, juga untuk kegiatan sebenarnya. Misalnya bisa saja dialokasikan berapalah untuk stimulus pengelolanya. Monggo terserah. Kalau sepakat nanti kita buat standarisasi, kita usulkan di Pemda. Di tingkat ada standarisasinya ya. Standarisasinya kalau
untuk insentif pengelola perpustakaan desa itu kira-kira berapa. Tapi yang lebih penting adalah kalau sudah ada pengelola yang di situ adalah ada kegiatan di perpustakaan yang mengarah ke penghasilan warga masyarakat, pembaca buku perpustakaan. Misalnya, orang tuh kepingin sekarang jualan toko tidak laku karena sudah pakai internet. Bagaimana cara memasarkan itu? Betul. Itu ada bukunya. Setelah dibaca teorinya, bagaimana cara memasarkan lewat internet kita memasarkan itu secara digital, secara online, jualan secara online. Setelah dibaca, terus kita perlu ada pelatihan. Betul. Jadi membaca buku, dibedah, kemudian dilatih caranya memasarkan lewat online. Nah, setelah itu dia bisa memasarkan lewat online. Tujuannya itu. Jadi itu bisa kegiatan-kegiatan di pengurus perpustakaan di masing-masing desa. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa secara standar nasional, secara nasional itu dikatakan perpustakaan yang berstandar. Ini baru macamnya ya, bukan standar per macamnya. Jadi pertama harus punya koleksi perpustakaan. Itu. Ya minimal ya buku dan rak. Kemudian tempat. Kemudian sekarang ada buku digital, berarti ya seperangkat komputer. Wifi lah. Kemudian sarana-prasarana perpustakaan, kemudian ada pelayanan perpustakaan. Ojo nganti ono pedugase, ono pelayane, ono tempate, tapi sing wong teko arep maca buku, arep njilih buku, arep ada kegiatan kosong, enggak melayani. Jadi nek ono tamu dinilai ke pusat kok ini dibukakan Pak ini pustakaannya. Tapi didelok berdebu dan sebagainya, berarti tidak melayani ini. Harusnya itu dibuka dan digunakan, dimanfaatkan sebagainya. Kemudian harus ada tenaga yang ngurus itu. Jadi nek saiki kan samben. Bahkan perusahaan sekolah itu guru-guru juga gitu sama. Karena samben untuk ngurus perpustakaan. Akhirnya terbengkalai lah perpustakaan itu. Nah kalau benar ya memang harus fokus tenaga itu walaupun tetap disambi dengan kegiatan lain. Tapi dia tetap harus fokus juga ngurusi perpustakaan. Nah supaya fokus, nah itu memang harus di SK-kan dan dikasih ribet. Pakai tang piro kesepakatannya di APBDes itu. Kemudian nanti kalau sudah jadi perpustakaan ini kita daftarkan ke pusat biar mendapat akreditasi terdaftar. Kalau sudah mendapat akreditasi terdaftar, kita akan usulkan juga ketika promosi maupun utamanya ke pusat agar dibantu. Ya harus diapakan nih? Betul. Supaya karena tidak KKD kemampuan keuangan desa rendah, tidak mungkin kalau nggak dibantu pusat. Seperti kemarin saya minta bantuan itu ada 40 di satu desa itu hanya kalau ditotalkan sekitar 35-40 juta ya. Besar itu ya? Besar. Ada 1000 eksemplar buku, tambah 1 rak soalnya. Itu untuk desa. Nah, mudah-mudahan sudah datang, yang datang segera Bapak Ibu Kepala Desa segera laporan, kita akan memonitoringnya. Kemudian kalau berbicara bagaimana membentuk perpustakaan desa, pokoknya nanti bisa dibaca sesuai, saya sudah buat slide poin-poinnya saja, namakan PowerPoint, poin-poinnya saja nanti bisa di-share, dan di poin-poinnya ini ada rujukan regulasinya. Regulasinya nanti minta tolong dibaca. Karena sekali lagi, orang dikatakan pinter, jadi orang pinter dari sana, tapi tahu dulu karena membaca dahulu. Seperti medsos sama koran. Karena di medsos dibaca dulu, tidak cerita, ya langsung bisa diskusi tuh, bisa jawab itu, pinter jawab ini. Karena dia sudah membaca dulu. Tapi kalau tidak pernah membaca, ya ditanya ya nggak ngerti. Begitu juga ini regulasi-regulasi yang panduan-panduan yang mendukung perpustakaan sebaiknya kita bahas bersama. Nanti ada kesulitan kita koordinasikan bersama. Bagaimana cara membentuk ini sesuai regulasi dan tuntutan? Nah, pertama, perpustakaan itu harus di wilayah desa yang bersangkutan. Jadi tidak harus di
lingkungan kantor desa, pemerintah desa. Bisa saja seperti yang saya katakan tadi, setelah musyawarah desa, ada tanah atau bangunan yang kosong di suatu desa, bagaimana kita jadikan perpustakaan, bisa terjadi. Yang penting terletak di desa. Kemudian dibentuk oleh pemerintah desa, ya, atas persetujuan dalam musyawarah desa. Nah, itu dia kuncinya. Kemudian harus memiliki koleksi atau buku dan tadi, kemudian tenaga. Koleksi ini bisa fisik buku, bisa perpustakaan digital. Digital nanti kita bantu kalau bisa terbentuk. Kemudian harus ada biaya. Biaya itu bisa dari ADD, bisa dari APBD bantuan dari kabupaten kalau memungkinkan, bisa dari pusat. Mungkin seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi atau sumber-sumber lain yang sama. Gitu. Kemudian sekali lagi dalam semua kegiatan, baik pembuntutan, pengelolaan dan sebagainya, harus setiap tahun menjadi materi di dalam musyawarah desa. Betul. Nah, desa itu perpustakaan harus disinggung. Bagaimana orang mau pintar kalau perpustakaan saya tidak ada. Suruh baca, suruh sinau, buku ini sinau, no, tuku larang. Nek suku digital, wifi-nya tidak ada misalnya. Wifi juga setiap desa juga harus penting. Kemudian saya sebut tadi pengelola perpustakaan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian di desa mudah-mudahan sudah dilakukan. Kalau belum segera ditututi. Setelah ini dicari. Kalau sudah ada perpustakaan desanya, pengelolanya itu harus ada bukti SK kepala desa. SK kepala desa, ya. SK kepala desa. Jadi kepala desa, kemudian di atasnya kalau di kota, kemudian kepala perpustakaan, kemudian dibagi 3 unit, unit layanan teknis. Nah, layanan teknis ini kalau hal-hal teknis yang diperlukan, layanan pemustaka ini adalah nanti di dalam perpustakaannya. Kemudian unit TIK, ini yang tadi mendukung perpustakaan yang digital tadi, Nah, salah satu unit ini, ya, misalnya di unit layanan teknisnya ada pengurus PKK. Nah, salah satu pojaknya, yang pojak yang mengarah ke literasi tadi, itu jadi pengurus unit layanan. Nah, ini harus di-SK-kan. Kalau dulu sudah dilihat masanya, kemudian diperbarui. Kalau belum, silahkan dibuat, karena ini bukti otentik yang akan kirim ke pusat nantinya. Tugas pengelola apa? Tugasnya, ya, pengurus perpustakaan desainnya apa? Pertama, menghimpun, mendayagunakan, memelihara permanen bahan-bahan yang terkumpul dalam perpustakaan berupa buku, majalah, brosur, atau kepentingan masyarakat yang lain yang dibutuhkan masyarakat saat itu. Contoh sekarang banyak disampaikan di desa itu ada OGD banyak, ada stunting, ada kemiskinan ekstrim dan lain sebagainya, bahkan kebencanaan alam. Sekarang ada isu mega trust, gempa dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya ada literasinya, ada buku-bukunya, Lah, sediakan di desa itu buku-buku itu. Bagaimana kalau terjadi bencana ada bukunya. Bagaimana stunting itu diakali supaya nanti tidak stunting. Harus bagaimana ada bukunya juga. Ya, bagaimana biar nggak miskin. Jadi kita harus punya daya saing, harus punya ilmu dan keterampilan. Tanpa ilmu dan keterampilan kita nggak bisa dodol bakso lah misalnya. Jualan secara online dan sebagainya. Nah, itu dari membaca. Disediakanlah buku-buku keterampilan di desa itu. Nah, nanti kita sama-sama lah kalau pengadaan sebagainya. Karena sekarang banyak yang praktis-praktis saja. Praktis. Kalau secara luas memang buku-buku sejarah dan sebagainya, buku dan umum sebagainya harus ada. Tapi untuk menyelesaikan masalah-masalah waktu dekat, sebaiknya secara praktis tadi buku-buku yang dibutuhkan masyarakat itu harus tersedia. Karena saya sampaikan tadi, pengurus perpustakaan ini nanti harus
bagaimana berpikir perpustakaan itu Praktis. akhirnya menambah untuk kesejahteraan. Bahasa sekarang di perpustakaan adalah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi orang gur moco untuk ilmu, terus terampil caranya gawe kue roti, caranya menjahit. Betul. Cara jahit yang benar ada ilmunya. Nah, terus dipraktekkan. Nah, dipraktekkan tidak harus bekerja di pabrik ternyata. Dia di rumah bisa menjahit, bisa buka dan tidak usah menjahit, tidak apa-apa. Jahit katok suwek, lambi suwek, jaket, jin dan sebagainya sudah dilakukan pakai mesin itu sudah pendapatan. Lama-lama dia membuka jahitan. Perusahaan butuh karena sudah punya sertifikasi, sudah terampil, bisa diambil juga. Jadi tujuan akhir darinya itu tanpa buku, tanpa praktek tidak akan menambah pendapatan kita masing-masing. Jadi yang paling penting kalau kita berbicara pustakaannya, modelnya yang kayak apa sih? Ya berbicara perpustakaan modelnya kayak apa, selain minimal pokok yang saya sampaikan tadi, ya harus dikelola dengan baik, harus bermanfaat oleh masyarakat, harus punya sarana prasarana yang memadai, digunakan untuk layanan, ya kan? Harus ada pendampingan, baik di desanya maupun dari kabupaten, baik di perpustakaan maupun dinas yang bersinggungan dengan desa. Bahkan bisa opedato lintas sektoral. Contohnya lintas sektoral seperti Desa Banteng, ada literasi statistik, desanya ada desa cantik. Itu termasuk literasi. Itu maksudnya kolaborasi dengan berbagai instansi dan dinas terkait. Kemudian apa lagi? Kemudian lagi harus ada kebijakan komitmen dari kepala desa setempat. Komitmen bahwa untuk masyarakat desa ini supaya baik, desa saya harus punya perpustakaan. Perpustakaan supaya bermanfaat harus ada kegiatan, harus ada melayani. Nanti sudah ada kegiatan melayani, bahkan nanti 17-an lomba menggambar, lomba puisi, lomba menyanyi, lomba bercerita, bertutur, lomba menulis, bisa semua. Bisa semuanya. Kalau bicara, kadang saya kepala desa merapat ke saya, Pak, saya tuh mau menganggarkan untuk perpustakaan, sebaiknya piro ya Pak Gopo. Lah itu karena kita nggak tahu aja. Kalau kita tahu kan, selain untuk pengadaan sarpras dan untuk ngurusin kegiatannya utamanya, kegiatannya itu yang setiap tahun berubah-ubah. Kegiatan itu ngopo. Ya, minimal kalau ulang tahun Batak, ulang tahun desa, ulang tahun RI, hari-hari besar nasional ya Pak ya. Di anak kegiatan banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk selain masyarakat senang, dan anak-anak itu kalau dilombakan dapat juara tidak perlu hadiah. Hadiah pun hanya sekedaran aja. Stimulan. Buat sertifikat itu sudah luar biasa. Bangga sekali. Bangga sekali. Jadi ke depan sebaiknya ada kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Harapan kami itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti karena kita sudah ada perda, kita akan sedang membuat perbuknya yang di dalamnya nanti kita juga ada cantumkan di desa itu selain ada perpustakaan dan pengelola, nanti didukung oleh beberapa pegiat-pegiat literasi. Siapa itu pegiat literasi? Mungkin ada yang namanya Bunda Literasi. Nah, itu siapa? Ibu kepala desa. Atau kalau kepala desanya ibu, berarti ya ketua penggerak PKK-nya yang ditunjuk siapa. Nanti berarti. Nanti kita juga ada duta baca. Terus nanti ada pustakawan cilik. Nah, nanti kita uraikan di perbuk itu. Kemudian ada saka pustaka. Nah, kalau perlu juga bisa juga membuat pojok baca. Di tempat ruang tunggu tertentu dibuat pojok baca. Jadi sangat luas kegiatan perpustakaan ini dalam rangka meningkatkan daya saing atau SDM masyarakat. Tolak ukur sekarang pimpinan daerah termasuk kepala desa berhasil apa tidak bisa dilihat dari tingkat literasi atau SDM masyarakat. Ukurannya apa?
Pertama, dari indeks literasi masyarakat, indeks tingkat literasi masyarakat. Jadi, apakah pembangunan literasi itu berjalan apa tidak, itu ada rumusnya, slide-nya saya sudah sampaikan. Semakin baik ya, IPLN, ya, indeks pembangunan literasi masyarakat di desa itu, berarti pemerintahan desanya semakin sukses berhasil. Kemudian apalagi tingkat kegemaran membaca, ini disurvei tiap tahun. Di desa itu disurvei, diambil sampel berapa, 100 atau 200 atau 300 orang disampel. Nanti kalau tingkat membacanya semakin tinggi, semakin baik, berarti berhasil ya pemerintahan desanya. Iso nak mencalon kades mana iso dipametkan ini. Berarti jadi ada prestasi. Ya. Tapi kalau ini semakin turun, indeks literasi masyarakat, indeks kegemaran masyarakat turun, lah ini semakin runyam. Berarti tidak sukses pemerintah desa itu. Karena ini hak masyarakat seperti awal tadi ya. Hak masyarakat, tuntutan perundang-undangan, dan arah kebijakan pembangunan kita adalah untuk meningkatkan daya saing dan SDM. Terakhir, bagi saya, juga selain IPLN dan tingkat kegemaran membaca, juga Sustainable Development Goal. Jadi, tujuan kita berkelanjutan. Utamanya adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis, baik Latin maupun non-Latin. Nah, ini dengan adanya perpustakaan, mudah-mudahan usia 15 tahun ke atas di desa Wawisenjangan sudah tidak ada yang tidak bisa membaca. Ditambah saya membaca Arab saja. Nah, itu aja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kita tetap semangat. Investasi SDM tidak terwujud saat ini, tapi 3 tahun, 5 tahun yang akan datang, bahkan sebenarnya akan netes usaha kita. Dan jadikanlah ini suatu ilmu amal jariah, karena kalau kita ilmunya bermanfaat, dipakai orang sebanyak baca, akan pahalanya akan selalu mengalir. Sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan, sementara kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sudah banyak yang beliau sampaikan terkait dengan masalah kegiatan perpustakaan desa yang ada di Kabupaten Batang. Tentunya ini menjadi sebuah refleksi kita bersama Sobat Desa yang sudah jelas beliau sampaikan secara detail, baik itu regulasi, baik itu surat keputusan bersama terkait dengan masalah apa-apa yang harus ada di tingkat desa terkait masalah perpustakaan desa. Harapan kami Sobat Desa, mulai saat inilah apa yang ada di dalam sebuah perencanaan di tingkat desa melalui RKPDes, APBDes, ataupun mungkin perencanaan-perencanaan desa sudah mulai merumuskan, tentunya bersama dengan BPD dalam Musdes. Kalau memang belum ada, jelas-jelas di sini di Permendes terkait dengan masalah pengelolaan alokasi dana desa di dalam nomor 7 2023 sudah jelas. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, sanggar belajar, termasuk pengadaan buku bacaan lainnya bisa teralokasikan melalui alokasi anggaran dana desa. Sehingga harapan kami segerakanlah terkait dengan sarana prasarana pendukung yang barangkali mungkin belum dipunyai, kelembagaan mengenai perpustakaan desa yang belum ada, terkait dengan masalah sarana prasarana pendukung, harapan kami anggarkan dan segera akan wujudkan. Begitu Bapak ya. Dan harapan kami, kalau tadi disampaikan, buku adalah investasi masa depan anak cucu kita. Tentunya melalui Iqra, bacalah. Tentunya ini menjadi semacam harapan besar kami untuk bisa mewujudkannya. Dan Sobat Desa, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Batang bisa memberikan semacam refleksi, informasi, dan harapan kami bisa ditindaklanjuti agar nantinya perpustakaan yang bermanfaat, perpustakaan yang tadi disampaikan adalah mempunyai transformasi, refleksi untuk inklusi sosial Pak ya, yang tentunya harapan kami setelah belajar di perpustakaan ada sesuatu hal, nilai value yang dia dapat, termasuk kaitannya dengan masalah efektivitasnya, kemanfaatannya, sehingga ada bisa menambah ekonomi masyarakat. Sehingga mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan bersama. Dan harapan kami sebagai penutup, mudah-mudahan
desa yang baik akan bisa terwujud manakala literasi desa bisa terwujud dengan baik. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat semua. Kami Ari, Assalamualaikum warahmatullahi saya ada yel-yel satu. Iya. Biar teman-teman ini. Iya. Yel-yelnya ada perpustakaan mencerdaskan untuk kesejahteraan. Wah, mantap. Perpustakaan mencerdaskan untuk perpustakaan. Kalau untuk kesejahteraan, ini literasi. Iya. Jadi, salam literasi, Pak ya? Salam literasi. Iya. Literasi, perpustakaan mencerdaskan untuk kesejahteraan. Luar biasa. Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, matur nuwun sekali.